Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk menuntut ilmu, yaitu membahas tentang kitab Tauhid, kitab yang sangat agung yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang isinya membahas tentang kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah maupun orang-orang saat ini, yang bentuknya sama namun dibedakan maknanya, dibedakan namanya. Kita ambil contoh bahwasanya di masa dahulu banyak orang-orang menyembelih untuk berhala-berhala, yang tujuan mereka adalah untuk mengagungkan berhala tersebut atau beribadah kepada berhala tersebut atau meminta syafaat kepada berhala tersebut. Hal yang demikian pula dilakukan oleh masyarakat kita dengan nama-nama yang mungkin berbeda dengan nama yang dahulu, tapi hakikatnya sama. Misalnya seperti larung saji, bedek laut, nyadran, dan yang lainnya. Dan masyarakat sering tertipu dengan yang namanya nama. Begitu pula dalam syariat Allah Subhanahu wa taala haramkan riba. Akan tetapi banyak masyarakat yang terjatuh pada perbuatan riba. Dengan dalil apa? Dengan dalil itu bukan riba tapi bunga. Ya, namanya diplesetkan. Ya, akan tetapi apabila hakikatnya sama, maka namanya tidak berpengaruh pada suatu hukum. Al-ibratu bil haqiqah la bil asma. Yang dijadikan patokan itu adalah hakikatnya, bukan pada penamaannya. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Yaitu bab yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satupun, sedangkan mereka itu diciptakan. Wala yastati'una nasran wala anfusahum yansurun. Mereka itu tidak mampu memberikan pertolongan dan mereka pula tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Nah, dalam bab ini, ya, muallif atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan kita logika berdasarkan dengan dalil. Ya. Yang mereka sembah, yang mereka ibadahi itu sejatinya adalah bukan Tuhan. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Ya, bahkan yang mereka sembah, yang mereka jadikan wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mampu untuk menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Bahkan mereka pun itu bukan berdiri sendiri tapi diciptakan. Ya. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, annal musannif rahimahullah bayyana fihi adillah ala butlani syirki wa bayani halil mad'un min dunillah wa fi dhalika taqrirun lit-tauhid bil barahin al-qati'ah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau
mengatakan bahwasanya ini adalah dalil tentang batalnya kesyirikan mereka. Dan Allah sebutkan tentang keadaan berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya, wa fi dzalika taqrirun lit-tauhid bil barahin al-qatiyah. Dalam ayat ini merupakan takrir ya terhadap tauhid dengan penjelasan yang sangat jelas untuk memutus ya berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Ya. Yang pertama adalah annal khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwasanya zat yang mencipta itu adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, kita tahu bahwasanya tidak ada Rabb di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dan Rabb, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu minimal dia itu harus bangsa tiga. Yang pertama al-khaliq. Dia itu harus mampu mencipta. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki atau menguasai ciptaannya. Dan yang ketiga, yaitu dia itu harus mampu mengatur ciptaannya. Termasuk mengatur adalah memberi rizki, menghidupkan, mematikan dan selainnya. Jadi tiga hal ini ya syarat seseorang itu agar menjadi Rabb. Mampu apa tidak? Tidak akan mampu. Ya, yang namanya menciptakan yang hakiki itu adalah ya menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya mencipta. Kalau misalnya seorang, ini ada fulan menciptakan ini, menciptakan sesuatu, itu bukan menciptakan, tapi apa? Taghyirus syai' li syai'in akhar. Yaitu mereka itu merubah sesuatu yang sudah ada ke wujud yang lain. Ya, jadi nggak ada seorang pencipta pun di muka bumi ini. Mengapa? Karena hakikatnya mereka itu mengubah antara bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya. Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ayat di atas adalah budlanu syirki min asasihi li'annahu ta'alluqun an makhluqin ajiz. Ya, batalnya kesyirikan dari dasarnya, dari akar-akarnya. Mengapa demikian? Li'annahu ta'alluqun ala makhluqin ajiz. Karena yang disembah tersebut adalah memiliki ikatan dengan makhluk yang lemah. Apa maksud ikatan? Dia nggak akan bisa muncul kecuali sebelum diciptakan. Kalau patung sebelum dipahat. Kalau kuburan sebelum digali. Dia nggak bisa. Nah. Ya. Ini perlu pentingnya kita menyadarkan saudara-saudara kita. Yang keempat, yang berikutnya adalah masyru'iyatu mahajatil musyrikin li nasril haqqi wa qam'il batil. Ya, disyariatkan untuk ya bukan memperdebat-debat kusir di sini ya. Ya, untuk memberikan hujjah kepada orang-orang musyrik ya, yang tujuannya untuk menolong kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Kalau kita ikhwah, kalau kita berbicara dengan orang-orang yang awam, antum bawakan dalil nggak percaya mereka. Mengapa? Hitungan Al-Qur'annya seperti betul, tapi kan pemahamannya beda. Nah, selalu seperti itu. Ya. Selalu kan pemahaman beda, itu kan menurut sampean, tapi menurut kiai fulan berbeda. Maka kalau Anda mendakwahkan sesuatu kepada masyarakat, maka dakwahkan sesuai dengan bahasa mereka. Ya, sampaikan kalau mereka mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i udah mengatakan ini. Kalau mereka itu orang-orang liberal, maka sampaikan dengan logika. Sampaikan dengan logika pula. Jangan dalil-dalil mereka mental sama dalil mereka. Ya Allah Ta'ala alam. Nah, misalnya, tatkala mereka kalau larung saji di laut, kalau lautnya itu tidak diberikan kepala kerbau misalnya, maka ikannya nggak akan banyak. Maka khawatirnya nelayan-nelayan yang waktu nelayan-nelayan itu yang di laut berlayar takutnya terkena ombak. Mengapa demikian? Mengapa mereka masih mempercayai hal yang demikian?
Karena mereka tidak percaya 100% kepada Allah yang maha mengatur, ya. Al-Mudabbir, ya, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan untuk menimpakan musibah atau menyelamatkannya atau menghilangkannya. Mereka kurang memiliki itu. Tidak memiliki keimanan yang seperti yang demikian itu, dan mereka masih memiliki keimanan bahwasanya si penunggu laut, penunggu gunung itu juga memiliki rububiyah, memiliki kekuatan yang bisa mengatur alam semesta ini. Mereka seperti itu keyakinannya. Nanti kalau enggak dikasih sesaji, nanti malah tsunami, nanti ikannya enggak muncul, nanti malah diambil dicelakakan oleh Nyi Roro Wetan. Kalau sini kan wetan ya, kalau sana kan gitu. Seperti itu. Mereka masih memiliki keyakinan yang berkaitan dengan rububiyahnya atau yang bisa mengatur alam ini, yaitu dari kalangan bangsa jin. Ya. Padahal kalau kata Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Ya, wala yastati'una nasra wala anfusahum yansurun. Mereka enggak bisa menolong. Bahkan mereka menolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Kenapa kita meminta pertolongan kepada mereka? Dan Nabi SAW mengajarkan kita doa-doa yang tujuannya apa? Doa-doa ini akan menyelamatkan kita. Ya, melalui wasilah doa ini Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita, akan jaga kita. Di antaranya doa tatkala kita menapakkan kaki di sesuatu yang baru yang belum pernah dijamah oleh manusia, maka kita ucapkan, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Atau kita pas waktu kita mau berlayar ke laut, maka Allah juga akan ajarkan kita doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kalau misalkan saya nggak hafal doanya, tapi ada doa yang memang semua orang sudah hafal. Antum baca Al-Falaq dan An-Nas, itu minta perlindungan dari keburukan makhluknya, apapun itu. Ya, antum baca itu. Ya, surat Al-Falaq dan An-Nas. Jangan takut, sudah serahkan. Kalau memang waktunya kita mati, kita akan mati. Kalau waktunya kita itu akan selamat, pasti kita akan selamat. Kalau waktunya kita akan mendapatkan rezeki yang banyak, kita akan dapat, dan itu tidak akan tertukar. Walaupun seseorang itu melalui perantara badai laut, nyadran atau apa, dan tidak melakukannya, kalau waktunya rizkinya dia dapat, dia akan mendapatkan rezeki. Tapi jika dia waktunya belum mendapatkan, dia nggak akan dapat. Itu keyakinan kita seperti itu. Ya. Jadi antum harus pegang dalam hidup ini, ikhwah, satu hadis dari Nabi SAW, yaitu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu Allah akan mudahkan baginya terhadap apa yang diciptakan untuknya. Misalkan dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rezekinya luas, maka dia itu bergerak sedikit sudah ada rezeki. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang Allah ciptakan, ya, dia rezekinya susah. Maka bergerak seperti apapun dia, maksudnya bekerja seperti apapun dia akan mendapatkan rezeki sesuai dengan takarannya. Ya, itu antum harus pahami itu. Ya. Sama, antum harus juga paham, kalau antum bekerja, kadang orang itu terlalu was-was. Mas, kalau kerja jangan jauh-jauh. Khawatir ada, misalkan takutnya kecelakaan. Jangan ke laut, takutnya nanti tenggelam. Ya, memang kalau orang kerja di rumah itu nggak ada risiko mati. Ada. Ya, bisa jadi ke kamar mandi kepleset, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kita harus menanamkan ini, tauhid ini kepada keluarga kita, diri kita dan keluarga kita. Yang tujuannya apa? Tatkala kita itu ada was-was terhadap sesuatu, kita ada yakin, sudah, kalau waktunya mati, kalau waktunya celaka, kalau waktunya selamat. Nah, jangan kita minta pertolongan kepada si penunggu tempat tersebut. Ya, ini justru akan mendatangkan musibah yang lebih besar, yaitu kesyirikan. Tatkala dia mati dalam keadaan syirik, maka dia mati dalam keadaan, ya, su'ul khotimah. Taib. Nah, kita lanjutkan. Wa qawlihi ta'ala, bismillah.
Izin ya. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan sesembahan yang kau sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, maka mereka itu tidak memiliki qitmir. Qitmir itu adalah kalau antum makan kurma, antum buka, pemisah antara biji kurma dengan kulit itu kan ada selaput kayak putih deh. Nah, itu namanya qitmir. Setipis itu saja dia itu enggak memilikinya. Setipis itu saja sesembahan itu enggak memilikinya, itu milik Allah. Tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian sembah, jika kalian minta doa kepada orang yang sudah mati tersebut atau sesembahan selain Allah tersebut, apa kata Allah? La yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar doa kalian. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mendengar pun, Allah katakan kalau seandainya mendengar pun, mastajabu lakum, mereka tidak mampu untuk mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, dan ya wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang mengabarkan yang seperti ini kecuali al-khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum misalkan seseorang datang ke sunan apa gitu, ya entah sunan Ampel, sunan Giri atau sunan apa, yang jelas bukan sunan Abu Dawud, sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, bukan itu ya, itu hadis. Nah, kepada wali-wali tujuannya apa? Untuk mencari wasilah, perantara agar hajatnya dikabulkan. Di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini tempat tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Terkadang keyakinan masyarakat seperti itu. Ya. Maka dia itu telah terjatuh pada sesuatu yang haram dan kebid'ahan. Ya. Karena apa? Keyakinannya tidak dibangun di atas dalil. Kemudian yang kedua, niatnya adalah dia itu menjadikan perantara. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, melalui wasilah sunan fulan atau wali fulan tolong kabulkan hajatku. Nah, jika demikian maka orang tersebut telah melakukan telah melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan dia telah melakukan kesyirikan kecil. Nah, syirik kecil. Kalau dia berdoa kepada Allah dan melalui wasilah wali fulan di kuburannya wali fulan, ya, maka kabulkanlah doaku. Ini merupakan apa? Merupakan kesyirikan kecil. Dan yang ketiga, ini adalah syirik besar. Bagaimana bentuknya? Yaitu tatkala seseorang minta pada wali fulan tersebut. Dia berdoa, ya wali fulan, kabulkanlah doaku ini ya wafilullah. Ini sudah syirik akbar di sini. Mengapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah. Ya, Allah katakan fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kamu itu berdoa ya bersamaan dengan engkau berdoa kepada Allah dan engkau berdoa kepada selainnya. Ya. Seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan, ikhwan. Nah, kita apa yang bisa kita ambil dari ayat di atas? Yang pertama adalah bayanu syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'u wal mustaghath bihi, yaitu penjelasan tentang syarat, ya, syarat wajib yang harus dipenuhi bagi sesuatu yang dimintai doa atau dimintai pertolongan. Ada 3 di sini kata Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, milkuhu lima tuliba minhu.
Sesuatu yang dimintai itu dia memiliki apa yang diminta. Ya, jenengan misalkan jenengan minta mangga. Saya minta mangganya itu, Pak. Itu bukan punya saya, punya tetangga sebelah. Tidak apa-apa, nanti saya ngomong. Itu tidak boleh jenengan ngasih apa, tidak boleh seorang minta kepada ini. Karena apa? Bukan haknya, bukan miliknya. Tidak boleh. Ya, milkuhu lima tuliba minhu, miliknya terhadap apa yang diminta. Yang kedua, sima'uhu li du'ai min man da'ah. Ya, yang kedua, mendengar orang yang mendengar doa bagi siapa yang berdoa kepadanya. Mendengar doa atau mendengar apa permintaan bagi orang yang meminta. Dan yang ketiga, al-qudratu ala ijabatihi. Dia mampu untuk mengabulkannya. Jika tiga-tiganya itu salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh kita berdoa kepada siapapun. Maka kita tidak boleh meminta pertolongan kepada siapapun. Ya. Misal kita coba kita bawa kepada kuburan. Banyak orang meminta kepada kuburan. Saya tanya, minta hajat. Apakah si wali ini memiliki hajat? Memiliki sesuatu yang diminta oleh dia? Tidak punya. Yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia, ya wali fulan, tolong berikanlah saya, lancarkan rezeki saya. Yang melancarkan rezeki siapa? Allah. Kenapa Anda meminta kepada ini? Maka ini tidak boleh, bukan miliknya soalnya. Yang kedua, sima'uhu li du'ai man da'ah, mendengar seruan, mendengar doa dari orang yang berdoa. Orang mati mendengar? Tidak. Orang mati tidak mendengar. Orang mati itu hanya mendengar pada perkara-perkara yang dijelaskan oleh nas. Contohnya mendengar telapak langkah kaki seorang yang mengantar ke jenazah. Itu pun yang pertama kali. Setelah itu enggak. Yang kedua, mendengar orang yang mengucapkan salam padanya. Assalamualaikum ya ahli diyar. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ya, itu yang didengar saja. Setelah itu dia menjawab salam, kemudian dia sudah enggak mendengar lagi. Ya, jadi ada lagu itu kalau pas subhanallah, puji-pujian kalau di Surabaya itu ada puji-pujian. Itu pujiannya itu seperti ini. Malam Jumat mayit podo mulih nang omah gitu. Aku terdengar sekilas seperti itu. Malam Jumat mayit podo mulih nang omah. Alamnya sudah beda. Ini keyakinan yang ditanamkan ya kepada anak-anak kecil termasuknya. Dia yakin kalau ya mayit-mayit itu bisa kembali ke rumah. Padahal subhanallah mereka alamnya sudah beda. Ya, mereka sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat ditanya. Ya. Dan mereka merasakan nikmat dan azab kubur. Belum bisa kembali ke sini kan itu. Ya. Pikirannya itu kalau sudah mati itu seperti memiliki kekuatan, bisa terbang kayak itu kan hantu pocong di bangsit menghilang sering daripada bersana menghilang lagi sana lah so itu. Ngekrep. Tuh. Ya, jadi mendengar, mayit nggak mendengar. Ya. Kemudian seandainya mayit pun mendengar, dia wajib mampu. Ya, dia misalkan yang pertama dia punya, yang kedua dia mendengar, tapi yang ketiga dia nggak mampu untuk memberikan ijabah, maka tetap tidak diperbolehkan. Tapi tiga-tiganya ini tidak ada pada mayit. Siapapun mayitnya itu, hatta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang bisa kita ambil dari ayat di atas, annal aqidata mabnaha 'alal burhani wal yaqin la 'alal dhanni wat takharrus wat taqlidil a'ma. Bahwasanya akidah itu dibangun di atas dalil yang jelas dan keyakinan. Ya, antum meyakini sesuatu harus adanya dalil. Antum meyakini sesuatu yang berkaitan dengan agama wajib mendatangkan dalil. Contoh saya katakan. Saya kira-kira saya tanya, Fir'aun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal itu di mana mereka? Tempatnya di mana kalau nanti di hari kiamat? Di neraka. Wajib kita beriman. Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan seperti itu. Kemudian Khulafaur Rasyidin dan 10 sahabat. Ya, dan anggaplah surah Khulafaur Rasyidin saja. Di mana mereka? Di surga, karena Nabi telah menyebutkan jelas mereka di surga. Kemudian kita lihat
ada seorang dia itu agamanya Islam, ya, KTP-nya Islam, tapi sering datang ke kuburan ya, bukan untuk nyekar ya ini, untuk tawasul, terus sering menyembelih karena Allah, bukan karena Allah, menyembelih untuk berhala, kemudian dia mati. Kita katakan apa? Di neraka atau di surga? Nah, kita dalam masalah hari ini kita hanya berbicara hukum, tapi nggak boleh mentakyin orang tersebut. Orang ini pasti masuk neraka. Nggak tahu, belum tentu orang ini tatkala benar kita lihat seperti itu, kita nggak tahu sebelum matinya dia bertobat atau tidak. Kalau dia bertobat, ya dia insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia di surga. Sedangkan kita menghukumi fulan di neraka, siapa anda, siapa kita? Anda boleh, ya. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh, wah itu dosane ya Allah, wis ngerusak masjid. Misalkan ini ada orang suka membubarkan kajian, suka merusak masjid, mengatakan semua agama sama, ya. Dan seperti ini dan itu, wis itu kayak gimana azabnya? Dari mana kita tahu dia masuk neraka kok terus diazab? Siapa tahu dia bertobat dulu. Kita nggak tahu. Maka kita ya sudah, kita kalau pemahamannya masih ada, kita sampaikan penyimpangan tersebut. Tapi kita nggak boleh mengatakan fulan di neraka. Kita nggak tahu dia sudah bertobat atau belum. Karena mentakyin, menjelaskan secara spesifik seseorang itu boleh masuk surga dan masuk neraka, ini hanya ranahnya Allah dan Nabi SAW. Ya, Nabi pun juga dapat info dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Abu Jahal di neraka, Abu Lahab di neraka, Fir'aun, itu Nabi dapat informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama misalnya seseorang, misalnya ada orang masya Allah dia itu sholatnya 5 waktu di masjid, sedekahnya besar, sedekahnya masya Allah, ya ibadahnya masya Allah. Kemudian dia mati dalam keadaan misalkan habis sholat. Kemudian kita pasti surga ini. Dari mana kita tahu? Tidak boleh. Kita berharap matinya dia itu mati husnul khotimah. Kita doakan dia agar bisa agar masuk surga seperti. Tapi kita memastikan dia pasti surga belum tahu. Kita nggak tahu hati dia. Apakah dia tatkala sholat itu ikhlas lillah atau ada unsur-unsur riyaknya? Kita nggak tahu di situ. Ya, maka memastikan seseorang itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau berharap boleh. Ya, kita doakan agar dia masuk surga. Itu sangat boleh, sangat dianjurkan. Nah, Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan. Wa fi sahihi, dari hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu, bahwasanya Nabi SAW tatkala perang Uhud itu kepala Nabi SAW terluka. Syujja itu adalah luka yang ada di wajah atau di kepala. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan pecah gigi sarinya. Ya. Rubaiyah itu adalah gigi sari yang pinggir. Ya. Pokoknya gigi sirinya yang pecah. Ya. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana suatu kaum itu bisa menang, bisa beruntung, sedangkan mereka itu ya melukai nabi mereka. Fanazalat laisa laka minal amri syai', ya, maka itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Nah, ini Nabi SAW ya, itu mengatakan gak akan beruntung suatu kaum itu kalau dia itu melukai nabinya. Kemudian Allah turunkan laisa laka minal amri syai', itu bukan urusanmu. Ya, Nabi terdapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian ada orang mengatakan, orang yang siapa yang membenci habaib, ya, dia akan terlaknat gini dan gitu. Subhanallah, siapa Anda? Ya. Ya, jadi seperti itu.
kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Ya. Dan ini sebabnya apa? Sebab turunnya sebab munculnya hadis ini apa? Yaitu tatkala perang Uhud. Ya. Nabi SAW waktu itu dalam keadaan sudah menang. Kemudian orang-orang Quraisy ya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Khalid masih kafir waktu itu, ya, dipimpin oleh Khalid bin Walid muter di Gunung Uhud. Nah, kemudian orang-orang para sahabat yang berada di bawah itu mengambil ghanimah. Padahal rampasan perang ghanimah itu nanti akan dikembalikan ke Rasul dan nanti akan dibagi oleh Nabi SAW. Tapi orang-orang yang para sahabat yang sebagai tim pemanah, ya, archerinya, beliau enak itu yang kita yang kerja yang banyak membunuh dari jauh, tapi kok yang mendapatkan ghanimah yang di bawah. Akhirnya apa? Mereka turun. Nah, sudah nggak ada pasukan yang mengintai dari atas. Nabi SAW dan para sahabat diserang melalui belakang. Dan inilah kalah. Kemudian Nabi mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana kaum itu akan beruntung sedangkan mereka itu ya menyakiti nabinya. Menyakiti nabinya dengan apa? Dengan tidak mematuhi perintah Nabi SAW. Karena pada waktu itu Nabi mengatakan, apapun yang terjadi, janganlah kalian turun dari gunung itu. Jangan turun dari atas. Apapun yang terjadi. Ya, seperti itu. Tapi mereka tidak mengikuti sabda Nabi SAW. Tapi ingat, para sahabat itu kesalahannya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak perbolehkan mencela mereka. Nah, kita baca ya. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis dalam bab ini apa? Anna fihi dalilan ala butlani syirki bil awliya was salihin, li'annahu idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfa' an nafsihi ad-dur wa laysa lahu min al-amri syai' fa ghairuhu min babil aula. Ya, kecocokan ayat ini dengan bab itu apa? Ya, yaitu ada tentang batalnya kesyirikan terhadap para wali dan orang-orang yang soleh. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW saja tidak bisa ya menjaga dirinya ya dari mudarat. Bagaimana dengan selain itu? Ya, kalau Nabi itu sakti ngapain juga Nabi perlu perang itu sampai diusir, sampai diboikot di Makkah itu, ya kan? Kalau misalkan bisa menurunkan rantai dari emas, kan tinggal bisa Nabi. Ya Allah, turunkan rantai dari emas. Gitu kan bisa juga Nabi. Ya Allah, ya musnahkan mereka. Kan bisa. Seperti itu. Tapi itu tidak ada dalam sejarah Nabi SAW. Ya. Kok ada ini yang mengaku keturunan Nabi, mengatakan memiliki karomah-karomah yang seperti itu. Ya Allah Ta'ala alam. Saya itu sampai berpikir kok bisa ya mereka memiliki keyakinan yang demikian. Anak khawatir itu apa coba? Dari kecil mereka itu suka nonton film Dragon Ball, Naruto, ya, film yang memiliki itu kekuatan supranatural itu loh. Ya, Superman itu, Ultraman itu. Ya, sehingga apa? Wah, ini kayaknya kekuatan yang yang bisa disampaikan itu. Nah, naudzubillah min dzalik. Allahul musta'an. Ya, mengeluarkan kekuatan dari emas, tembus sampai jebol, ono mana? Ada saja. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, yang bisa kita ambil dari faedah adalah wuqul asqam wal ibtila bil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Ingat, nabi atau para nabi itu semuanya itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, berikan rasa sakit dan ujian. Ya. Dan yang kata Nabi SAW, ya adapun musibah yang paling berat di umat ini adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Semakin kita beriman, maka ujian akan semakin kuat. Ujian itu bukan hanya berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan agama juga termasuk ujian. Misal seseorang sebelum dia itu hijrah, dia Masya Allah datang ke masjid, Masya Allah. Tatkala dia datang ke masjid, terus Allah bukakan rezekinya menjadi luas. Kemudian dia diuji dengan harta tersebut. Apakah dia masih tetap istiqomah seperti sebelumnya atau tidak? Bukan hanya dikayakan, oh itu Allah pasti sayang. Bukan itu. Ya. Jadi apakah dia itu semakin kaya, semakin banyak uangnya, dia minimal bisa mempertahankan ibadahnya sebelum dia itu kaya, atau tidak?
Jika dia mampu, maka dia akan lulus. Dan apakah dia mampu menunaikan hartanya seperti membayarkan zakat, bersedekah kepada fakir miskin, untuk berkorban dan yang lainnya. Nah, yang demikian ini, ya jika dia bisa, maka dia lulus ujiannya. Jika tidak, maka dia sesungguhnya dia mendapatkan ujian berkaitan dengan agama. Yang sebelumnya dia mendapatkan ujian berkaitan dengan hartanya, dia bisa lulus. Tapi tatkala dia diuji dengan harta, diuji Allah dengan kesenangan, dia diuji oleh Allah dengan agamanya, dia bisa lulus apa tidak? Na'udzubillah min dzalik, ikhwah. Kalau kita sampai Allah Subhanahu wa taala uji ya dengan agama kita. Ya, kita Masya Allah, kita tuh bisa makan setiap hari. Kemudian kita punya keluarga, anak istri. Kita bisa ya istirahat, kita bisa sholat. Itu Masya Allah, itu nikmat yang sangat besar. Jangan sampai kita itu malah mengeluh, kok aku nggak suge-suge, kok anak nggak gini-gini. Seperti itu. Ya. Padahal rezeki itu bukan hanya itu. Banyak, bisa jadi Allah tahu kalau seandainya Allah itu kasihkan antum itu rezeki yang luas, misalkan. Tapi antum nggak bisa mengelola itu. Ya, mungkin bisa jadi antum jauh dari Allah. Ya, antum misalnya nggak bisa menunaikan hak harta, antum punya sifat kikir dalam hati, antum mau infak aja susah, mau kurban susah, mau membayarkan zakat susah. Akhirnya apa? Antum diuji dengan harta itu berkaitan dengan agama. Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu pada menimpa agama kami. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ibadah itu ujian itu bukan hanya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan, kadang orang menyangka bahwasanya tatkala orang itu Allah berikan harta yang luas, harta yang Masya Allah rezekinya yang luas, nikmat yang banyak, akan tetapi ya terus kemudian dia mengatakan Rabbi akroman. Ya, Tuhanku memuliakanku. Adapun orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang sempit, banyak musibahnya berkaitan dengan dunia, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Allah katakan kalla, enggak seperti itu konsepnya. Ya. Konsepnya enggak seperti itu. Konsepnya itu apa? Tatkala Allah itu akan memuliakan kita dengan kita memperbanyak ibadah. Tatkala kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan rasa senang, maka itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Ya, kalau kita itu jauh dari Allah, berarti Allah menghinakan kita. Ya, al-ikramu bit-ta'ah wal ihanatu bil ma'siyah. Pemuliaan itu dengan ketaatan dan penghinaan itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang Allah masalah urusan dunia itu biasa ya, kok. Biasa saja, Allah ada yang kasih banyak, ada yang kasih sedikit. Tapi berkaitan dalam hal masalah ini ada 4 orang. Ada yang pertama adalah orang yang Allah berikan kekayaan dan Allah berikan dia agama yang kuat. Maksudnya bukan hanya dia ustadz atau bukan, tapi dia Allah beri kekayaan dan dia itu mampu menjalankan kewajibannya, baik dengan kewajiban kepada Allah, baik kewajiban terhadap hartanya kepada manusia, dia jalankan. Ini orang terbaik ini. Ya, grade A ini. Kemudian yang kedua, yaitu Allah berikan dia ilmu, Allah berikan dia bisa beribadah kepadanya, tapi Allah tidak berikan harta. Ini orang yang kedua. Ini tetap 1-2 tetap orang yang mulia. Ya. Yang ketiga adalah orang yang dia itu Allah tidak berikan ilmu, tapi Allah berikan harta yang banyak. Jadi orang yang ketiga, dia masih menikmati kenikmatan dunia dengan hartanya, tapi dia di akhirat kelak sengsara karena apa? Tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Adapun yang keempat ini orang yang sangat-sangat miris. Di dunia nggak bahagia, di akhirat apalagi. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, ya nggak bisa ibadah, nggak mau ibadah. Ini orang yang di dunia itu adalah orang yang sangat-sangat miris ini orang. Ya, di dunia nggak bahagia, di akhirat lebih sengsara, bahaya ini. Maka jangan sampai antum menjadi yang pertama, yang ketiga sama keempat. Jadilah orang yang kedua, minimal, atau kalau bisa ya jadi orang yang pertama. Nah, kita lanjutkan. Wa fihi an Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah minal fajr. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku' dari rakaat terakhir dalam salat fajar, salat subuh. Ini dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh. Ya. Beliau mengatakan habis sami Allah liman hamidah, ya beliau mengatakan, ya Allahumma al'an fulan wa fulan ba'da ma yaqulu sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam habis sami Allah liman hamidah, beliau mengatakan Allahumma al'an fulan wa fulan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Langsung disebut namanya. Fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'. Maka Allah menurunkan ayat, itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Itu bukan urusanmu. Kamu enggak boleh melaknat seseorang dengan ta'yin, dengan namanya orang, itu tidak boleh. Ya kalau Allah, ya Allah laknatlah orang-orang yang memang mereka itu menjauhi misalkan yang mereka itu mencegah dakwah kami, boleh. Tapi kalau sebut namanya, ya Allah laknatlah misalkan fulana, fulan dengan menyebut namanya, ini tidak boleh. Ya, karena ini bukan urusanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, yad'u ala Safwan ibnu Umayyah. Beliau Nabi SAW itu mendoakan melaknat Safwan bin Umayyah. Wa Suhail ibnu Amr, Suhail bin Amr, wal Harith ibnu Hisham, dan Harith ibnu Hisham. Kemudian turun ayat tadi itu. Jadi Allahumma al'an, ya Allah laknatlah Safwan bin Umayyah, ya Allah laknatlah Suhail bin Amr, ya Allah laknatlah Harith bin ibnu Hisham. Ya. Kemudian Allah turunkan hal tersebut. Ya. Dan yang jadi yang jadi ibrah di sini, mengapa Allah kata ini bukan urusanmu? Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah kepada 3 orang tersebut. Ya, sehingga beliau masuk Islam dan baik Islamnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, li'annahum ru'usul musyrikin yauma Uhud. Ya, kenapa kok sampai dilaknat seperti itu? Karena 3 orang tadi adalah ru'usul musyrikin, kepala panglima-panglimanya orang-orang musyrik pada perang Uhud. Ya, wa qad taballahu alaihim wa aslamu wa husna islamuhum. Sedangkan mereka telah bertobat kepada Allah dan mereka masuk Islam, ya, dan memperbaiki Islamnya, seperti Khalid bin Walid pada perang Uhud menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian masuk Islam dan baik Islamnya, dan menjadi baik Islamnya. Ya, bahkan membantu para sahabat dan Nabi SAW dalam dakwah beliau, baik berkaitan dengan perang atau yang lainnya. Nah, ini maksudnya Allah, kamu nggak boleh melaknat orang langsung, belum tentu dia nanti Allah di akhir hidupnya Allah berikan hidayah, kan seperti itu. Tapi kalau kita melaknat orang yang melakukan, boleh. Orangnya, maksudnya perbuatannya, tapi bukan orangnya pas. Misalkan kita dicurangi sama orang, ya, dengan jumlah uang yang sangat besar, ya. Kemudian kita mendoakan, ya Allah, semoga orang-orang yang curang itu, semoga orang-orang yang zalim itu mendapatkan laknat-Mu. Itu boleh, memang diperbolehkan. Ya. Atau antum melihat orang yang melakukan riba, antum melaknat, semoga Allah melaknat kamu, itu tidak boleh. Tapi kalau ya Allah laknatlah orang-orang yang melakukan riba, itu boleh. Ya, ya, siapapun itu secara umum. Yang nggak boleh kita melaknat orang secara ta'yin, secara spesifik. Orangnya ini kita sebut namanya, kita laknat, nggak boleh. Bisa jadi orang ini nanti itu Allah berikan hidayah. Ya, Allah Ta'ala alam. Kemudian, ya, apa yang bisa kita ambil dari ayat hadis di atas? Ya, kecocokan dari hadis di atas dengan bab apa? Anna fihi bayana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqdir an yadfa'a adal musyrikin an nafsihi wala an ashabi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak mampu untuk yadfa, menghilangkan adal musyrikin, untuk menahan gangguan dari orang-orang musyrik terhadap dirinya dan terhadap para sahabat. Nabi saja orang yang paling mulia nggak mampu, apalagi selain dari Nabi. Ya, balaja ila rabbihil qadir al malik, akan tetapi Nabi SAW mengembalikan itu semua bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
mimma yadullu ala butlani ma ya'taqiduhu ubadul qubur fil awliya'i was shalihin. Ini juga dalil untuk membatalkan keyakinan-keyakinan orang-orang yang menyembah kuburan dari kalangan dari kuburan-kuburannya wali dan orang-orang yang saleh. Dia meyakini orang yang saleh, seorang wali itu memiliki karomah, ya, memiliki bisa walaupun sudah mati tapi bisa masih memiliki karomah, ya. Kalau orang yang nggak mau ziarah akan kualat atau ini dan itu. Ini tidak benar. Nah, kemudian yang bisa kita ambil faedah, ya, dari hadis di atas, jawazud du'ai 'alal musyrikina fi shalah. Bolehnya berdoa, ya, mendoakan kejelekan bagi orang-orang musyrik dalam salat. Pas kunut antum misalkan, ya, sama seperti misalkan saudara-saudara kita dibantai di luar negeri, di Palestina, di Syria waktu itu, ya, dan yang lainnya, kita kunut nazilah. Ya, kunut nazilah itu bukan langsung, ya, jika ada arahan dari pemerintah. Ya, misalkan pemerintah menyuruh kita untuk kunut nazilah, ya, kita kunut bukan hanya setelah subuh, ya, tapi salat maghrib, isya, subuh, salat jahar, itu kita kunut. Kunut apa? Kunut nazilah. Kita doakan, kita sebut, ya Allah, Allahumma al'an misalkan Israel, Yahudi dan yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini hadis yang terakhir dari bab tersebut. Wa fihi, dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, dari Abu Hurairah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka peringatkanlah, ya, kerabat-kerabatmu yang paling dekat dari yang terdekat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya. Tebuslah diri kalian kepada Allah, karena aku enggak mampu, ya, karena aku tidak mampu atau tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Aku enggak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah sedikit pun. Ya Safiyah ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa berbuat apa-apa, ya, di hadapan Allah, ya, untukmu sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali, kau mintalah harta dariku, harta, maka akan aku beri. Ma syi'ti, terserah, aku akan beri. La ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untukmu sedikit pun. Nah, ini Nabi SAW mengatakan hal demikian, itu tujuannya apa? Agar mereka para sahabat, agar mereka para ahlul bait itu mereka tidak menyandarkan, aku lu keponakan Rasul, aku lu anak Rasul, aku lu pamannya Rasul, pasti selamat. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Ya, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap walaupun mereka cucunya, anaknya Nabi, cucunya Nabi, keturunan Nabi, ya, mereka beribadah kepada Allah dengan ibadah yang giat. Ya, karena apa? Mereka tahu, para sahabat tahu bahwasanya Nabi SAW tidak mampu memberikan pertolongan jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Ya, Abu Thalib, pamannya Nabi, masuk neraka. Ya, dapat syafaat Nabi, ini khusus, syafaatun khas. Dapat syafaat dari Nabi SAW, tapi apakah mengeluarkan dirinya dari neraka? Tidak. Tapi apa? Syafaatnya apa? Yaitu yang harusnya orang kafir masuk neraka paling bawah, tapi ini dimasukkan neraka paling atas, tapi tetap diazab. Kan itu. Ya.
Dan Nabi juga punya syafaat untuk umatnya. Tapi syafaat itu ada dua syaratnya. Orang akan ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, dia harus mendapatkan dua syarat ini, harus menunaikan dua syarat ini. Yang pertama adalah izinnya Allah kepada si pemberi syafaat. Ya, kalau Allah aku ingin memisalkan kita, misalkan kita itu misalkan di antara kita ada yang masuk surga, sedangkan istri dan anak itu di neraka, misalnya auzubillahi min dzalik. Kemudian kita ingin memberi syafaat kepada anak istri kita. Nah, kita sama Allah belum dikasih izin untuk memberikan syafaat, maka tidak terjadi syafaat itu. Yang tidak terjadi syafaat itu. Mungkin izinnya kapan? Bisa jadi nanti ya, beberapa tahun lagi misalkan. Baru dikasih syafaat bisa. Itu kalau Allah izinkan. Kemudian yang kedua, ya, syaratnya apa? Yaitu Allah ridhoi. Ya, afwan kembali. Yang pertama adalah Allah ridhoi, ya, illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha wa yarda. Yang kedua adalah Allah ridhoi. Ya. Allah ridhoi, yang pertama Allah izinkan orang yang diberi syafaat. Yang kedua Allah ridhoi orang yang memberi syafaat. Apa saya terbalik tadi? Ya. Kalau Allah tidak meridhoi orang yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat, maka tidak akan terjadi syafaat tersebut. Ya. Seperti Nabi SAW. Saat ini kita tahu sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, dan para ahlu bait semua mati di atas keimanan. Tentu ya Allah Subhanahu wa taala akan ridhoi mereka insyaallah. Alhamdulillah. Ya, tentu Allah akan ridhoi mereka. Ya, maka tatkala mereka sudah Allah ridhoi, kemudian Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka, maka terjadilah syafaat tersebut. Tapi jika Allah tidak ridho, ya tidak akan terjadi. Ya. Jadi nggak ngurus antum keturunannya Nabi atau tidak. Ya. Mentang-mentang keturunan Nabi misalnya, naudzubillah min dzalik, bisa ya bermain wanita seenaknya, tidak boleh seperti ini. Ya. Dari mana Anda mengatakan bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga? Nggak ada. Dan ada beberapa ya keturunan Nabi itu yang memang mereka itu ya hanya mengaku-ngaku saja. Sebenarnya bukan keturunan Nabi, tapi hanya mengaku-ngaku saja. Bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhirnya, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, yang pertama, annahu la yunajji min azabillahi illa al-iman wal amalus salih wal i'timad al mujarrad al-intisab lil ashkhas. Perhatikan ini, ikhwah. Bahwasanya seseorang itu tidak akan bisa selamat dari azab Allah kecuali dengan keimanan dan amal soleh. Kalau dia nggak beriman dan nggak beramal soleh, dia nggak akan selamat. Bukan pada bersandar hanya kepada nasab ataupun kepada seseorang. Kan ada orang yang sudah orang-orang organisasi A itu pasti masuk surga semua. Karena kalau ditanya, ya kamu siapa? Aku pengikutnya Mbah Fulan gitu. Ya. Sehingga apa? Dia meyakini bahwasanya Mbah Fulan tersebut sudah masuk surga dan bisa memberikan syafaat untuk organisasinya. Makanya kita lihat mereka itu mudah sekali melanggar aturan Allah, nggak jilbaban. Kemudian pokoknya pelanggaran syariat itu paling banyak dilakukan oleh ormas tersebut, banyak sekali. Karena apa? Mereka yakin mendapatkan jaminan kalau mereka itu akan masuk surga. Berbeda dengan kita atau orang-orang Muhammadiyah, itu mereka ibadahnya Masya Allah. Ya, ibadahnya Masya Allah. Kenapa demikian? Karena mereka tahu yang dapat menyelamatkan diri kita ya kita sendiri ini. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Ya, adapun yang lain itu kita bonus. Seperti itu. Ya. Anna awlan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu taatihi wa mutaba'atihi min qarabati wa ghairihim. Adapun manusia yang paling mulia, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, adapun manusia yang paling mulia ya adalah yang pertama adalah dari kalangan ahlul bait yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Kemudian yang setelahnya. Ya, intinya apa? Tolak ukurnya apa? Ketaatan. Itu.
Ya, adapun hanya ketaatan, adapun hanya kerabat dari Nabi SAW tanpa iman, tanpa amal soleh, maka ini tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Jadi pengaku-ngaku sudah nggak akan bermanfaat kalau dia nggak banyak beramal. Apalagi hanya tidur, nggak tidur 2 hari 2 malam sudah dianggap anak ajaib. Wah, subhanallah. Ya, tahu kan? Sama dia sudah jam 5:30, mau setengah 6 lebih ini. Tapi kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.